Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang maha baik, yang penuh dengan kasih setia, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kekuatan dan pertolongan Tuhan di sepanjang hari ini. Kembali kami ada saat ini, dan kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-16. Tertulis demikian: Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, zaman dulu ada kebiasaan unik di sebuah kota High Wycombe di Inggris yang dilakukan saat pemilihan anggota dewan dan wali kota yang baru. Anggota dewan dan wali kota yang akan berakhir masa jabatannya akan ditimbang berat badannya dan dibandingkan dengan berat badan mereka sebelum menjabat. Apabila berat badan mereka sama atau kurang, maka mereka dianggap dapat dipercaya dan mendapatkan tepuk tangan dari hadirin. Untuk anggota dewan dan wali kota yang baru, berat badan mereka akan ditimbang dan dicatat untuk dibandingkan dengan berat badan mereka nanti di akhir masa jabatan. Saat itu saudara, berat badan dihubungkan dengan integritas seseorang yang menjadi pejabat publik. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya sebagian besar dari politisi atau anggota dewan di kota tersebut akan berusaha untuk berolahraga dan tidak makan berlebihan, supaya berat badan mereka minimal tetap sama. Mereka akan mengawasi kondisi tubuh mereka sendiri, supaya mereka tetap dapat dipercaya. Dan terutama, lebih daripada sekedar menjaga berat tubuh mereka, mereka akan berusaha untuk tidak korupsi. Saudara yang terkasih, berhubungan dengan kebiasaan yang unik dan lucu itu, ada satu hal yang mengingatkan kita, yaitu tentang menjaga diri. Bukan maksudnya secara jasmani saja, tapi terutama dalam hal rohani. Kita semua orang-orang yang beriman mempunyai tugas untuk mengawasi diri kita. Dalam 1 Timotius 4 ayat 16 ini dikatakan, Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Timotius adalah orang yang masih muda, dan kepadanya diberikan kepercayaan untuk melayani jemaat. Nasihat untuk Timotius yang sangat penting adalah supaya dia mengawasi dirinya sendiri dan juga ajarannya. Nasihat firman Tuhan ini berlaku buat kita juga yang hidup sekarang ini. Kita semua harus menyadari akan adanya dinamika dalam kehidupan ini yang dapat mempengaruhi iman dan pengenalan kita akan Tuhan. Itu sebabnya saudara, kita harus menjaga diri kita sendiri dan mengawasi ajaran kita atau apa yang kita terima. Hal ini mempunyai makna bahwa yang pertama, jagalah diri kita untuk selalu berada dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua saudara, jangan melenceng dari kebenaran firman Tuhan yang menyesatkan kita. Dan yang ketiga, bertekunlah selalu dalam iman dan pengenalan yang benar akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman medsos dan teknologi informasi yang sangat terbuka saat ini, setiap kita harus waspada dan berhati-hati supaya kita dapat menjaga diri kita secara pribadi. Orang tua tidak dapat mengawasi anaknya selama 24 jam, tapi Roh Kudus sanggup menolong dan memimpin setiap kita untuk selalu hidup dalam kehendak Tuhan. Itu sebabnya saudara, pimpinan Roh Kudus
kita perlukan dalam hidup ini. Kita perlu peka dan rela untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kedewasaan rohani yang sejati tidak dihasilkan dari paksaan, tapi dari kerinduan pribadi untuk mengasihi dan mengenal Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi awasilah diri kita sendiri dan awasilah pemahaman atau pengenalan kita akan Tuhan. Dengarkanlah firman kebenaran. Jangan terpengaruh oleh dunia ini dan berbagai pengajaran sesat yang menjauhkan kita dari Tuhan. Tuhan akan menolong dan memampukan saudara dan saya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk kami mengawasi diri kami sendiri dan juga mengawasi ajaran atau pengenalan kami akan Tuhan. Ada begitu banyak ajaran dan informasi yang beredar pada saat ini, tapi kami mau tetap melekat kepada firman-Mu. Kami senantiasa mau percaya dengan iman yang teguh dan sungguh kepadamu, Tuhan. Pimpin kami, Roh Kudus, tuntun kami selalu, supaya kami senantiasa berada dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Terima kasih, Tuhan. Ampuni kami akan segala dosa kesalahan kami. Pimpin kami senantiasa, Tuhan, supaya hidup kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Sebagaimana Tuhan telah mengampuni kami, kami juga mau mengampuni. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami masalah dan pergumulan pada saat ini, agar Tuhan Engkau memberikan kekuatan, jalan keluar, kesembuhan, pemulihan, dan mujizat yang daripada-Mu. Di sepanjang malam ini Tuhan, kami mohon berkat dan perlindungan-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, dan berkati juga semua bangsa di dunia ini. Berikan pemulihan, kesejahteraan dan perlindungan-Mu atas setiap orang. Curahkanlah kasih karunia dan keselamatan yang daripada-Mu Tuhan, supaya setiap orang mengenal Engkau dan mengalami anugerah keselamatan yang daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, nama yang kudus, nama di atas segala nama, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.